Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips bagi buat teman-teman tentang bagaimana mau memulai bisnis tanaman hias. Dari mana mulainya, berapa modalnya, kita akan sharing di video kita kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia, channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain yang akan kita sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan sedikit sharing pengalaman saya saat saya mulai fokus di dunia tanaman hias. Oke, saya termasuk belum lama saya menekuni usaha tanaman hias. Jadi saya juga masih belajar teman-teman. Namun di sini kita akan sharing. Bila ada teman-teman kemarin kan ada yang tanya ke saya atau WA ke saya, Mas, bagaimana memulainya bila kita ingin menjadikan hobi tanaman hias sebagai bisnis? Atau ada pertanyaan juga, dari manakah mau dimulai? Oke, kita akan kumpas sesuai apa yang pernah saya alami ya. Banyak sekali pertanyaan, mau mulai dari mana? Saya pernah membuatkan video yang sebelumnya ya, itu tentang bagaimana kita mulai usaha, yakni dari usaha tanaman hias dari yang kecil. Contoh di depan saya ini ada beberapa tanaman hias ya yang masih kecil ya, seperti ini contohnya. Ini Viburnum pinnatum variegata kuning, ini ada Syngonium variegata. Oke, dari sini sedikit saya sampaikan bagi teman-teman yang mau mulai sekalian untuk bisnis, silahkan mulai dari bibitan. Oke, saya berkali-kali membuatkan video tentang awal usaha. Dan kali ini saya akan sharing dan saya akan memberikan bukti apa yang pernah saya sampaikan. Ini di depan saya ada beberapa tanaman, yakni Syngonium, Stanleyana, Monstera Stanleyana variegata kuning. Oke, di sini kemarin ini saya baru beli kemarin ya. Ini variegata kuning semua. Ini terah menor ya. Terah minor semua ini semua bibitan. Saya beli kemarin baru 1 hari. Begitu datang tanamannya langsung saya pasangi terus. Oke, ini adalah satu contoh ya teman-teman ya. Jadi saya juga tetap beli ini terutama untuk tanaman yang harganya agak lumayan ya. Kemarin saya beli 1 daun seperti ini. 1 daun itu rata-rata Rp125.000 per daun. Oke, kemarin saya membeli sekitar 17 pot ya di sini. Ini ada 17 pot. Awalnya saya juga ada 7 pot ya. Jadi sekarang ada 24 pot. Ini untuk Stanleyana variegata kuning. Kenapa Kak saya memilih Monstera ini? Memang kita lihat ya, tren tanaman hias itu stabil di dunia variegata. Kebetulan saya memang punya beberapa tanaman dan saya juga beli tanaman ini sekaligus untuk pembesaran. Jadi tidak harus kita budidaya, cukup kita besarkan, nanti setelah daun berapa baru bisa kita jual. Jadi kita tidak melulu harus budidaya, sekali lagi ya, tapi kita bisa seperti ini. Kemarin saya beli ya 1 bitan, terus saya turus seperti ini. Bila nanti sudah daun 5 atau 4, saat kita mau jual pun itu juga akan harganya akan beda. Kenapa? Karena seperti ini, tanaman ini adalah tanaman hitungan per daun. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada 5 daun ya. Kalau untuk Monstera sendiri memang masih hitungan daun. Per daun itu rata-rata 100 sampai 125.000. Biasanya 1 bulan dia bisa tumbuh 1 sampai 2. Kalau untuk teknik mendatar yang dulu pernah saya buatkan video, itu bisa sampai 2 daun per bulan. Cuman kalau untuk awal-awal seperti ini, saat saya tanam di awal ya, ini kan masih tanaman awal, masih tanaman muda, Meditron juga baru kemarin, dia memang butuh adaptasi untuk dia sampai nempel di turus. Itu dia membutuhkan waktu 1 bulan sampai 1,5 bulan sampai keluar daun pertama. Cuma setelah itu akan cepat sekali
tumbuhnya. Oke, karena kita hitungan daun, kita akan kejar-kejar dengan waktu ya. Kalau 1 bulan dia bisa keluar 1-2, berarti satu pot ini ada pertumbuhan sekitar 100.000 sampai 200.000 per tanaman. Dengan jumlah tanaman saya sekian ya, ini ada kemarin ada sekitar 17, ini ada 18 nih, 18 tanaman, berarti kan ada paling enggak ada 18 sampai 36 daun per bulan, dan itu kita tinggal kalikan saja. Itu memang kalau untuk Stanleyana variegata kuning. Di sini akan berbeda lagi dengan tanaman yang lain. Ini contoh saja. Ini ada tanaman Epipremnum pinnatum silver, var silver. Ini juga kalaupun beli, ini sekarang paling harga sekitar 50.000 satu bibitan. Kalau ini hitungannya juga berdaun, cuman tidak semahal Epipremnum Stanleyana varkun ya. Ini lebih murah, sekitar 10.000 sampai 20.000 per daun. Oke, bila kita beli bibitan seperti ini, kan kita tinggal besarkan saja ya. Ini karena sudah ada akar ya. Ini sudah saya pindah, ini berarti sudah ada akar. Kita tinggal merawatnya saja. Kita kasih turus. Jadi kalau saya, itu tanaman ini sudah saya kasih turus dari awal. Karena harapan saya, besok juga saat saya mau jual, jadi sudah tanaman ini sudah menempel di turusnya. Biasanya harga sudah semakin bagus ya, apalagi kita pakai turus lumut seperti ini. Ini turus yang saya rekomendasikan bila teman-teman mau menanam tanaman hias yang tipe merambat. Oke, kita bergeser lagi ke satu tanaman yang lain, yakni ini contoh adalah Monstera dubia. Oke, ini Monstera dubia. Kalau kemarin saya beli, kebetulan saya dapat dari ini ya, dari daun pancingnya. Ini udah anaknya udah menempel ya. Itu kalau kita beli itu per daun itu sekitar 50.000. Naik turunnya ya sekitar itulah, antara 50 sampai 75 biasanya sampai 100. Biasanya semakin besar daunnya akan semakin mahal harganya. Oke, saya juga waktu itu mendapatkan satu daun ini saja. Bila dalam waktu cepat dia sudah menjadi 1, 2, 3, 4 ya, 4, 5 ya, itu kan kita tinggal hitung saja sekian daun kali sekian ribu, anggap saja lah misalnya 50.000 ya. Berarti satu pot ini kan paling tidak sudah minimal 200.000. Kalau yang kita hitung adalah yang daun anakan, yang ini. Oke, jadi dengan modal sedikit kita cukup membesarkan saja. Kita tidak perlu memotong dulu ya, kalau memang waktu juga tidak memungkinkan. Mungkin ini untuk teman-teman yang waktunya agak mepet karena kerja, membesarkan tanaman hias menjadi salah satu alternatif. Oke, kita bergeser ke dunia aglonema. Di sini juga tanaman baru ya, teman-teman. Ini adalah Adelia. Oke, di sini mungkin agak sedikit aneh ya, kenapa tanaman saya rebah semua ya. Ini memang adalah satu teknik memperbanyak tanaman, mempercepat pertumbuhan tanaman untuk beranak, yakni dengan teknik rebah. Teknik rebah sudah saya buatkan di video sebelumnya tentang bagaimana memperbanyak tanaman aglonema dengan cara yang alami, aman ya, tanpa obat-obatan juga bisa. Itu dengan teknik rubuh atau rebah seperti ini. Nanti kita akan panen anakan dari sini. Di sini saya akan menjelaskan. Ini saya juga kemarin beli, tapi kita belinya satu daun dari kecil ya, jadi masih terjangkau. Ini ada Delia, ini ada Krishna Golden, ini juga sama, kemarin belinya cuma daun 2. Alhamdulillah tambah satu daun lagi jadi 3 ya. Oke, ini juga ada tanaman lipstick Greg. Ini juga sama, kemarin ada 2 dan satu masih kecil ya, sekarang udah buka. Jadi di sini saya fokusnya memang ini lebih ke arah pembesaran, jadi tidak ke arah budidaya, tapi ini ke arah pembesaran. Jadi bila teman-teman punya sedikit waktu, merawatnya juga mungkin waktunya terbatas karena pekerjaan atau kesibukan yang lain, teman-teman bisa nyoba dari yang kecil dan fokus di pembesaran. Nanti kalau sudah agak besar kan bisa kita jual juga dengan harga yang menyesuaikan di saat itu juga. Oke, kita ambil contoh lain, yakni di dunia Caladium. Ini juga sama teman-teman. Ini juga kemarin beberapa saya beli ya. Saya beli Caladium. Waktu itu memang beli bibitan kecil. Ini masih kelihatan kan daunnya kecil ini.
Nah, karena kita beli bibit, harga kan terjangkau. Terus kita tanam di media tanam, terus kita pot, ternyata dia sudah membesar seperti ini daunnya. Sudah membesar, nah ini semakin lama semakin lebar, dan bisa kita jual. Ini juga sama. Oke, semua di sini adalah sama. Ini juga saya mulai dari kecilan semua ya. Ternyata memang modal irit ini bisa berlaku untuk tanaman hias. Kita tidak perlu mendirikan dulu kalau memang waktu juga tidak memungkinkan. Kita cukup membesarkan saja seperti ini kaladium ya, dari kecil kita besarkan. Nanti bila ukurannya sudah sesuai harapan, misalkan seperti ini ya, kan kita bisa jual dengan harga yang update yang sekarang. Ini kelihatan ya teman-teman ya, ini adalah daun awal. Ini pas kalau biasanya pas saya beli ini juga waktu masih kecil ya. Sekarang udah segini. Jadi ada pertambahan daun, ada pertambahan ukuran daun, itu berarti ada penambahan dari harga jual. Itu dari kelas kaladium. Oke, kita lanjut ke Syngonium. Di sini ada bibitan dari Syngonium variegata putih. Oke, juga punya bibitan. Kalaupun beli, ini sekitar paling tidak 20-25.000 ya, satu bibitan seperti ini. Oke, ini juga kalau teman-teman beli kan masih ekonomis. Kalau kita pindah ke pot, kita pasang terus, nanti dia akan naik ya teman-teman. Nah, saat naik kita mungkin tidak usah terlalu sibuk bagi mencari banyak ya. Mungkin kalau pas repot, kita cukup menjual dalam kondisi sudah naik terus. Itu nanti pun juga hitungannya per daun ya teman-teman ya. Kalau untuk Syngonium var putih itu idealnya itu antara 7.000 sampai 10.000 per daun. Itu juga hitungan daun, berarti kita akan kejar-kejaran ya dengan pertumbuhan daun. Kalau Syngonium rata-rata 1 bulan dia bisa keluar 2 daun. Kalau pengalaman saya di tempat saya ya, itu 1 bulan bisa keluar 2 daun. Jadi kalau kita punya beberapa indukan kan kelihatan ya berapa pertambahan daun per bulan, dan itulah harga kita tinggal kalikan dengan harga jual. Oke, kita coba beralih ke tanaman yang lain. Oke, kita beralih ke dunia philodendron. Dunia philodendron itu sekarang baru tren ya, philodendron. Apapun philodendron sekarang harganya sudah masih lumayan tinggi. Nah, ini juga saya beli teman-teman, saya beli 3 pot kemarin, ukuran seperti ini. Ini sekali dia datang kemarin, ini terus saya pasang terus ya. Kebetulan dapat harga murah ya teman-teman, ini saya dapat 3 pot kemarin. Terus saya pasangi pot, ini adalah daun pancingnya ya, ini kelihatan daun pancing, dan ini adalah tunas daun aktif. Nah, di sini memang kalau untuk melano itu kan hitungannya juga masih per daun. Kalau untuk ukuran seperti ini itu idealnya itu antara 30 sampai 50.000 per daun. Ya 30 sampai 40 lah kalau saya bilang, karena ukurannya masih kecil ya. Nah, di situ kan saat saya beli ini juga baru beberapa hari ya. Ini kemarin saya belinya ini masih muda daunnya. Ini sekarang sudah mulai keluar daun baru. Jadi kalaupun ini nanti tumbuh, dia membesar, biasanya kan ukurannya lebih besar dari yang awalnya, yang ini. Itu nanti berarti harga jualnya juga akan mengikuti dari jumlah daun. Karena untuk melano selain jumlah daun itu berpengaruh juga ukuran daun. Semakin besar ukuran daun maka semakin mahal. Oke, berarti ini juga sedikit cerita informasi. Ternyata philodendron pun kalau teman-teman baru repot, bisanya baru merawat, ini sudah kita beli kecilan, kita besarkan sampai kita siap mau jual berapapun melanonya, termasuk kelas untuk philodendron yang lainnya. Masih di dunia philodendron, kali ini kita akan masuk ke dunia tanaman dari Brandtianum, philodendron Brandtianum. Ini juga posisinya saya dapatkan, ini baru 1 daun ini aja, 1 daun pancing ya. Ini kebetulan anaknya, ini keluar aktif, daun aktifnya ini. Kita buka, dia sudah mau mulai tunas yang lain. Ini di sini dia sudah mulai tumbuh ya, tunas baru, tunas aktif. Untuk untuk Brandtianum ini juga masih ada hitungan harga antara 20 sampai 25.000 per daun. Jadi kalau dia nanti sudah naik, kita akan hitungan per daun, berapa jumlah daunnya dikalikan dengan harga pasaran, itulah ketemu harga jualnya. Jadi jumlah daun berkorelasi positif dengan harganya. Oke, kita
beralih ke Syngonium. Kali ini Syngoniumnya yang kita ambil contoh adalah Syngonium Pink Splash. Ini juga kemarin awal saya beli teman-teman, jadi saya juga beli kecilan, saya cacah jelas seperti ini. Kalau teman-teman nggak mau repot nyacah, teman-teman bisa beli bijitan kecil seperti ini. Kita tinggal tunggu saja, mungkin beberapa bulan nanti dia akan bertambah daun yang banyak. Idealnya kalau untuk Pink Splash satu daun satu bulan itu bisa tumbuh 1 sampai 2 daun baru, dan biasanya semakin lama itu akan semakin membesar ukuran daunnya. Jadi dengan kita cuma bisa merawat dari kecil, itu akan ada penambahan nilai rupiah ya, sekaligus bertambah ukuran daunnya. Oke, mungkin untuk yang terakhir saya contoh dari keluarga sirih-sirihan. Ini ada sirih variegata ya, variegata putih ya. Ini ada sirih hijau variegata, itu juga masih harganya masih perhitungan daun antara 5.000 sampai 10.000 per daun. Ini kemarin juga awalnya juga saya beli ya sekitar 10.000 per daun. Ternyata saat kita tanam dia akan naik ya terus, atau nanti kita datarkan juga sama, nanti akan semakin banyak daun yang akan tumbuh, berarti harganya juga akan menyesuaikan semakin naik. Oke, itu berlaku untuk keluarga sirih-sirihan yang lain yang notabene biasanya banyak yang mahal. Oke, jadi berlaku juga untuk keluarga sirih-sirihan. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya sedikit sharing ya tentang tanaman hias, bagaimana sih cara memulainya, dan kalau kita repot apa solusinya. Itu saya sarankan beli dari kecilan, terus kita besarkan, baru kita jual. Jadi kita tidak harus berbudidaya, kita cukup membesarkan saja atau memperbanyak jumlah daunnya. Itu juga bisa menjadi salah satu ladang usaha, peluang bisnis di dunia tanaman hias. Oke teman-teman, mungkin itu ada sedikit sharing apa yang saya lakukan ya. Ini bukan cerita orang lain, tapi benar-benar saya alami sendiri. Siapa tahu bisa menginspirasi dari teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Bila ada salah kata saya minta maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.